Ketika artis tampan dan terkenal jatuh cinta pada wanita cantik, rekan kerjanya di dunia hiburan. Pria ini bernama Gong Tae-sung. Ia adalah artis yang dikenal sosok sopan dan rendah hati, namun di belakang kamera, artis ini sebenarnya memiliki sifat yang cukup menjengkelkan. Itulah deskripsi, alur cerita, yang akan kami ulas. Yang menarik dari cerita ini ialah bahwa peran utamanya punya sifat yang menjengkelkan. Ia terlibat percintaan dengan seorang pimpinan agensi para artis yang cukup ternama. Bagaimanakah kelanjutan cinta keduanya? Langsung saja ke alur filmnya. Tapi jika Anda suka, jangan lupa subscribe dan like. Gadis cantik ini bernama Oh Han Byul. Saat itu ia melakukan berbagai kesibukan sebagai seorang pimpinan tim public relation. Banyak orang berpikir jika pekerjaan Han Byul sangatlah menyenangkan karena ia bisa dengan mudah bertemu dengan para idol. Namun sebenarnya, pekerjaan Han Byul merupakan pekerjaan yang cukup menguras tenaga. Han Byul memiliki tanggung jawab untuk menangani artikel palsu dan skandal para artis. Ia bahkan tak segan memohon dan meminta pada reporter agar bisa menghapus berita yang tak benar mengenai artis bida'annya. Dari hari ke hari, pekerjaan Han Byul semakin banyak sehingga ia memiliki keinginan untuk berhenti. Namun, keinginannya itu tak pernah terwujud. Sementara itu, jauh dari Afrika sana, seorang Gong Tae-sung diberitakan telah berhasil menjadi sukarelawan yang membantu penduduk Afrika mendapatkan air bersih. Di Korea, ia pun menjadi semakin terkenal sebagai artis yang memiliki jiwa sosial tinggi. Kembali kepada Han Byul, karena menangani skandal para artis yang tak kenal waktu, ia harus kehilangan kesempatan dalam acara Kencan Buta. Rupanya, skandal seorang artis membuatnya harus mendadak pergi dan mencari cara untuk menghentikan skandal tersebut. Setelah Kencan Butanya berakhir dengan kacau, Han Byul melampiaskan kekesalannya saat melihat wajah Tae-sung yang terlihat di kaleng minuman yang ia genggam. Han Byul merasa sampai kapanpun Kencan Butanya tak akan pernah berhasil karena ia harus selalu bekerja dan bekerja. Han Byul rupanya tak memiliki waktu untuk melakukan hal yang biasanya dilakukan oleh orang lain. Keesokan harinya, Han Byul kembali bekerja di kantor. Di sepanjang jalan, ia melihat banyak papan iklan dengan foto Tae-sung yang ada di setiap sudut. Sekilas terbayang suatu adegan saat Tae-sung membisikkan sesuatu ke telinga Han Byul. Namun, karena dikejutkan oleh seorang teman, Han Byul berhenti membayangkan pria itu. Di kantornya, Han Byul dan rekannya yang bernama Tuan Kang mengurusi anak-anak magang yang baru memulai pekerjaannya di agensi. Di hari pertamanya, ada beberapa kejadian yang membuat Han Byul dan Tuan Kang harus bekerja keras. Beberapa hari kemudian, sesuai dengan perintah dari bos agensi, Han Byul, Tuan Kang, dan semua staf melakukan pemeriksaan kesehatan. Masalah lain yang lebih besar pun kemudian datang. Rumor tentang Tae-sung yang memukul seorang sukarelawan mulai menjadi topik hangat di media sosial. Dalam keadaan masih sempoyongan karena pengaruh obat bius yang belum habis, Han Byul berlari ke kantor agensi untuk kembali bekerja. Ia bersama staf lain langsung mengurus rumor yang tak jelas mengenai Tae-sung. Seusai menangani beberapa permasalahan, Han Byul pulang ke rumahnya. Ia lalu mengingat kembali saat Tae-sung berada di bandara. Sebelum pergi melakukan aksi sosial ke Afrika, Tae-sung sempat berbisik bahwa ketika ia kembali, ia tak akan melepaskan Han Byul. Entah apa yang dimaksud Tae-sung saat itu, Han Byul tak mengetahui sekaligus merasa penasaran. Keesokan harinya, Tae-sung sudah kembali ke Korea. Saat itu Han Byul terkejut karena melihat Tae-sung datang ke kantor agensi dan segera menghampirinya. Sama seperti sebelumnya, Tae-sung kembali mengatakan sesuatu tepat di telinga Han Byul. Entah apa yang Tae-sung katakan, namun saat itu Han Byul terlihat sangat terkejut. Rupanya saat itu Tae-sung berbisik pada Han Byul, jika suasana hati Han Byul sedang baik, maka justru suasana hati Tae-sung yang menjadi buruk. Han Byul dibuat kesal mengingat kata-kata dari pria itu. Tae-sung pulang dari Afrika lebih awal dan agensi langsung mengadakan konferensi pers. Saat Tae-sung mulai berbicara, ada banyak kamera yang memotretnya.
Taesung tampak gugup dan takut seolah ia memiliki semacam trauma. Namun setelah melihat wajah Hanbyul, Taesung lebih percaya diri dan menjadi tenang. Sekembalinya Taesung ke agensi, Hanbyul mulai mengalami mimpi buruk. Di dalam mimpinya, Taesung seperti hendak membuka ikat pinggang dan celana di hadapan Hanbyul. Hanbyul merasa ketakutan dan langsung terbangun. Tak hanya mengalami mimpi buruk mengenai wajah Taesung, Hanbyul juga direpotkan dengan kelakuan artis yang mulai membuatnya stres. 빠릿빠릿하게 못 다닙니까? Jika ia datang terlambat, Taesung akan langsung marah-marah. Ia juga meletakkan kursi khusus tepat di belakang meja Hanbyul agar dirinya bisa mengawasi Hanbyul terus-menerus. 뭐 캥기는 거 있습니까? Semua yang dilakukan Taesung tentu saja membuat Hanbyul semakin kesal, namun ia tak memiliki pilihan lain. Hanbyul tak bisa berbuat apa-apa karena Taesung merupakan artis utama di agensi Star Force Entertainment. Tiba-tiba saja, salah satu staf bernama Hong Bo-in melakukan sebuah kesalahan dalam perilisan sebuah artikel. Hanbyul dengan sigap langsung menangani masalah yang terjadi, dan setelah masalahnya usai, ia langsung memanggil Hong Bo-in untuk menyuruhnya lebih berhati-hati. 정신 안 차릴래? Mendengar Hanbyul menasehati Bo-in, sikap jahil Taesung kembali keluar. Ia pun mengungkapkan jika di masa lalu, Hanbyul juga pernah melakukan kesalahan yang fatal. Ternyata 6 tahun yang lalu, ketika Hanbyul masih menjadi karyawan baru, ia pernah melakukan sebuah kesalahan yang cukup menggemparkan. Hanbyul pernah melakukan salah ketik pada artikel Taesung, hingga seluruh media di Korea salah paham dan berpikir jika Taesung mengalami penyakit impoten. Saat itu, tentu saja Taesung sangat marah pada Hanbyul. Dari sanalah keinginan Taesung untuk terus menjahili Hanbyul kembali dimulai. Awalnya, agensi sudah mau memecat Hanbyul, namun Taesung selalu melarangnya. Ia rupanya ingin Hanbyul selalu merasa terganggu karena ulah yang akan ia lakukan selama dirinya menjadi artis. 괜찮아. 나와. Setelah melakukan pemotretan yang membuat kagum banyak staf, Taesung melihat naskah drama berjudul World of Star yang saat itu ditawarkan oleh pihak agensi. 이거예요. 다들 못해서 난리거든요. Awalnya Taesung menolak, namun setelah Hanbyul membujuknya, Taesung setuju. Rupanya lawan main Taesung dalam drama juga merupakan artis dari agensi Star Force Entertainment yang bernama Dahye. Ia rupanya sangat menyukai Taesung dan kegirangan ketika mengetahui jika dirinya terpilih menjadi lawan main orang yang ia sukai. Keesokan harinya Taesung membutuhkan manajer baru. Rupanya manajer sebelumnya mengundurkan diri dengan alasan ia pernah menabrak papan iklan Taesung. Ia juga merasa sedih karena Taesung selalu terlihat kesal dan tak pernah tersenyum padanya. 광고판을 차려줬습니다. Setelah mendengar syarat bahwa Taesung hanya membutuhkan orang yang pandai menyetir, Tuan Kang langsung mengajukan Byun Jung-yeol, seorang anak baru yang merupakan mantan supir ambulan. 잘하는 매니저로 뽑아줘. Dalam sebuah pertemuan, tiba-tiba Taesung menyalahkan Hanbyul karena telah mengirimnya ke Afrika. Walaupun ia menyukai anak-anak, di sana ia cukup tersiksa karena harus tinggal di tempat yang kurang layak dalam waktu yang cukup lama. Namun Hanbyul mengelak dan mengakui jika dulu Taesunglah yang justru memintanya untuk pergi ke sana. Sementara itu di lain tempat, para staf agensi Star Force Entertainment dihebohkan dengan penemuan foto Taesung dengan Hanbyul yang dirumorkan pernah menjadi pasangan populer di universitas. Hanbyul sudah mengetahui tentang foto dirinya dan Taesung tersabar. Ia berniat akan menghabisi orang yang sudah mengunggahnya ke internet. Sementara itu, Taesung bertemu dengan seorang aktor bernama Junho yang masih satu agensi dengannya. Junho terlihat pucat dan berkata pada Taesung jika hidupnya tak akan lama lagi. Manajer Junho memberikan penjelasan pada Taesung jika Junho terlalu menghayati perannya di dalam drama hingga terbawa ke dunia nyata. Junho pun dibawa ke rumah sakit dan dokter memberikan keterangan jika ia mengalami kekurangan gizi dan kelelahan. Beberapa saat kemudian manajernya pun ikut jatuh pingsan. Kabar mengenai Junho dan manajernya yang sakit rupanya terdengar hingga ke telinga bos agensi.
Ia pun memerintahkan untuk memberikan Junho peran yang ceria dan positif dan melarangnya memberikan peran depresi seperti sebelumnya. Bos agensi juga meminta agar Han Byul bertanggung jawab untuk mengatur semua staf dan artis agar mendapatkan perawatan psikologis. Di lain tempat, seorang aktor bernama Jae Hyun yang juga berasal dari Star Force Entertainment sedang melakukan audisi. Jae Hyun sudah berusaha menampilkan bakatnya dengan bagus dan menyebut pada Tuan Kang jika ia yakin akan berhasil. Di sana mereka bertemu dengan Han Dae-soo, mantan pegawai Star Force Entertainment yang saat ini sudah memiliki agensi. Dae-soo datang bersama seorang aktris bernama Yuna, karena Yuna merupakan salah satu anak dari orang yang berkuasa. Ia pun terlihat tidak sopan dan sangatlah sombong. 안녕하세요. Salah satu staf Star Force Entertainment bernama Ho Young juga merupakan teman Han Byul menemukan seseorang yang ingin ia rekrut untuk menjadi aktor di sebuah kedai. Ho Young yang gagal pada akhirnya menemui bos agensi dan menceritakan pengalamannya. Bos agensi pun teringat tentang masa lalu saat ia merekrut Taesung untuk pertama kali. 이사님은 공백 어떻게 데려오셨습니까? Dulunya, Taesung sangat sulit untuk dibujuk agar mau menjadi aktor karena Taesung merupakan murid pintar dan juga anak dari orang kaya. Taesung tak memiliki keinginan untuk menjadi aktor, namun pada akhirnya bos agensi mampu meluluhkan Taesung. Namun ia tak bisa menjelaskan alasan mengapa dirinya berhasil. Sepertinya bos agensi ingin terus merahasiakan alasan tersebut. Saat itu Han Byul bertugas untuk memantau kondisi psikologis para staf dan aktor. Ia mulai membagikan lembaran kuesioner yang harus diisi. Namun sayangnya, Taesung menegaskan ia tak akan pernah mau melakukan apapun yang diperintahkan oleh Han Byul. Taesung dengan sengaja tak menerima telepon Han Byul untuk membuat gadis itu semakin kesal. 이거 일부러 안 맞는 거야 뭐야? Karena merasa sudah tak tahan lagi, Han Byul memutuskan untuk menenangkan diri dengan cara menonton film. Namun tanpa ia duga, Taesung tiba-tiba muncul di sampingnya. Han Byul sedikit teringat akan masa lalu saat ia menonton film bersama Taesung. 보러 오냐? Taesung kemudian mengganggu Han Byul dan perdebatan mengenai kepergiannya ke Afrika kembali terangkat. Baik Taesung dan Han Byul saling menyalahkan satu sama lain. Karena tak kunjung menemukan kesimpulan yang jelas, keduanya pun menemui seorang teman untuk mengetahui siapakah sebenarnya yang bersalah. Taesung kembali teringat apa yang terjadi sebelum ia pergi ke Afrika. Saat itu, rupanya ia membaca sebuah berita tentang saingannya yang menjadi sukarelawan. Ia pun mulai tertarik, namun Han Byul mengejeknya sembari berkata jika wajah Taesung tak cocok menjadi seorang sukarelawan. Karena kesal merasa diremehkan, Taesung berkata jika ia akan ke Afrika juga. Tanpa sengaja, saat itu banyak yang mendengar apa yang Taesung katakan. Hingga mau tak mau, Taesung harus pergi ke negara tersebut. 내가 간다 아프리카! Saat sedang bekerja di rumahnya, Taesung menemukan artikel tentang seorang artis bernama Eun Si-woo yang hendak bercerai. Tiba-tiba saja ia merasa pusing karena sepertinya Eun Si-woo memiliki kaitan dengan trauma yang dimiliki oleh Taesung. Karena tak kunjung mengisi kuesioner, Han Byul menelpon Taesung. Keduanya lalu bertaruh jika tingkat stres Han Byul lebih tinggi, maka Taesung harus melakukan apapun yang Han Byul perintahkan. Namun jika sebaliknya, gaji Han Byul akan dipotong dan keduanya pun akhirnya sepakat. Di lain sisi, Ho Young yang tak kunjung menyerah untuk meyakinkan pegawai kedai akhirnya berhasil. Pegawai kedai itu bernama Si-duk. Ia setuju untuk menjadi aktor dan Ho Young akan menjadi manajernya. 진짜 제가 할 수 있을까요? Tak hanya Ho Young yang beruntung, namun Tuan Kang juga berhasil membuat Jae Hyun yang tadinya gagal audisi, kini menjadi lolos dan akan bermain dalam drama World of Star. Semuanya terjadi berkat keterampilan Tuan Kang yang pandai membaca situasi. Keesokan harinya, Taesung mengadakan acara fansign. Di waktu yang bersamaan, Oh Han Byul menemukan fakta jika Taesung memiliki tingkat stres yang tinggi. 감옥 진짜. 아이씨. Ia pun merasa khawatir karena Taesung juga terlihat kelelahan. Namun, pria itu tetap memaksakan diri untuk mengikuti jadwalnya yang sangatlah padat. Karena terus merasa khawatir akan kesehatan Taesung, Han Byul benar-benar memperhatikan setiap gerak-gerik Taesung.
Sampai akhirnya ia sigap mencoba menolong Taesung yang hampir saja terjatuh. Namun entah kenapa, yang terjadi justru suatu hal yang memalukan. Setelahnya, Taesung pun sangat senang melihat video jatuhnya Hanbyul. Ia menjadi sosok yang banyak dikomentari di internet. Hanbyul sendiri merasa kesal, namun ia lebih kesal lagi saat mengingat gajinya yang akan dipotong selama 3 bulan karena kalah taruhan dengan Taesung. 가뜩이나 쥐꼴인데 월급은 Keesokan harinya, saat pemotretan sedang berlangsung, Taesung sengaja mengolok Hanbyul terkait insiden jatuhnya tempo hari. Hanbyul tak bisa marah atau melakukan apa-apa karena di lokasi pemotretan ada banyak orang. Ia hanya bisa bersabar. Hanbyul yang kalah taruhan mencoba membujuk Taesung untuk membatalkan kesepakatan. Namun Taesung seolah tak peduli. Ia bahkan menunjukkan lembar kuesioner miliknya yang menampilkan tingkat stres yang mencapai 100%. Di sesi pembaca naskah, Dahye sedikit gugup melihat Taesung karena ia sangat menyukainya. 정신 차리고 들어가야지. 정신 차려. Selain itu, Jaehyun juga datang dan mulai mempelajari naskah dengan semangat. Namun ia merasa sedikit kesal dengan kehadiran artis bernama Yuna yang saat itu terlihat kurang sopan dan terlihat ketus. 애들 인사해야지. 인사 똑바로 안 할래? Meskipun Taesung menjengkelkan, namun Hanbyul tetap merasa cemas dengan hasil kuesioner yang menyatakan tingkat stres Taesung sangatlah tinggi. Ia mencoba berdiskusi dengan Tuan Kang tentang bagaimana sebenarnya keadaan mental Taesung. Hanbyul merasa Taesung harus melakukan konseling. Saat itu Tuan Kang menganggap Taesung baik-baik saja dan menyuruh agar Hanbyul tidak perlu khawatir. 대성이 알잖아. 지금은 촬영에만 집중하고 싶다고. Hanbyul menjelaskan pada salah satu karyawan baru tentang berbagai macam keunikan para artis, sehingga manajer mereka harus selalu melakukan berbagai hal yang kadang aneh dan merepotkan. Salah satunya adalah manajer Taesung yang baru yang bernama Jung Yeol, yang harus membawa tas besar karena Taesung akan syuting di pedesaan. 정말 오래 갔으면 좋겠네. Syuting hari pertama dimulai dengan sedikit kerusuhan. Jung Yeol membuat Taesung kesal karena ia menjemur pakaian dalam Taesung di lokasi syuting. 쳐다보잖아. 야이 개이식. Hal itu tentu saja membuatnya langsung marah. Ia bahkan segera menelpon Tuan Kang dan mengeluhkan kecerobohan manajernya. Tuan Kang yang sedang bertemu dengan klien tak bisa bertindak untuk mengurus persoalan Taesung. Ia lantas meminta tolong pada Hanbyul untuk membujuk Taesung yang saat ini merasa malu dan menolak untuk syuting. Hanbyul langsung bertindak cepat. Ia bersama staf yang lain segera memborong semua makanan dan membagikannya ke lokasi syuting. Ia juga memberikan kotak hadiah khusus pada Taesung. Pria itu tersenyum melihat apa yang dilakukan oleh Hanbyul. Taesung pada akhirnya mau melanjutkan syutingnya. Setiap melihat Hanbyul, ia merasa bahagia. Ia bahkan menjadi sangat baik terhadap Jaehyun yang terlalu gugup saat melakukan sebuah adegan bersamanya. Namun saat Hanbyul pergi, suasana hati Taesung mendadak berubah. Ia mencoba mencari keberadaan Hanbyul. Saat itu Taesung merasa tersentuh ketika melihat Hanbyul yang sedang bekerja keras membagikan kopi di lokasi syuting. Ia lalu membantu Hanbyul, namun seperti biasa, mereka kembali berdebat tentang masa lalu. 여기서 한번 논쟁을 벌여볼까 한번? Beberapa saat kemudian, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Di hadapan Taesung, seorang pria tua tiba-tiba pingsan dan tak sadarkan diri. Beruntungnya, Jung Yeol bisa melakukan pertolongan pertama hingga akhirnya pria itu pun selamat. Mengingat apa yang dilakukan oleh Jung Yeol, Taesung pun memujinya dan kini ia tak merasa kesal lagi. Ia justru senang karena ada seseorang yang menguasai pertolongan darurat. 너 응급조치 잘하더라. Di sebuah kafe ketika Hanbyul sedang menikmati akhir pekan, seorang pegawai bagian hukum yang bernama Tuan Do datang menemuinya. Ia tampak sangat senang melihat Hanbyul dan diam-diam Tuan Do menaruh perasaan kepada wanita itu. Keesokan harinya, rumor mengenai Hanbyul yang berpacaran dengan Taesung kembali terdengar. Tuan Do yang penasaran menanyakan kebenarannya pada Hanbyul. Ia langsung membantahnya yang membuat Tuan Do merasa lega. Sementara itu, di seberang mereka berdua, terlihat Taesung yang sedang memperhatikan dengan tatapan mata yang begitu tajam.
Taesung terus memikirkan tentang pembicaraan antara Han Byul dengan Tuan Do. Ia merasa kesal karena Han Byul terlihat tak suka dirumorkan berpacaran dengannya. Ia pun menyuruh Han Byul agar berangkat ke lokasi syuting jika tak ingin gajinya dipotong. Dengan penuh keterpaksaan, Han Byul memutuskan untuk menuruti keinginan Taesung. Sementara di kantor, diam-diam para staf humas yang lain mulai percaya jika memang Han Byul dan Taesung berpacaran. Hal ini pun semakin terasa meyakinkan ketika Jung Yeol juga menyatakan jika ia merasa ada yang aneh dengan keduanya. Menurutnya, Han Byul tahu banyak hal tentang apa yang disukai oleh Taesung. 내가 챙긴다. 아, Di lokasi syuting, Tuan Kang dikejutkan dengan Jae-hyun yang tiba-tiba memotong rambut. Padahal karakter yang diperankan olehnya di dalam drama berambut panjang. Tak hanya itu, Yuna juga berperan di drama yang sama dengan Jae-hyun yang membuat Dae-soo sangat pusing. Ia lebih suka mengenakan pakaian yang ia pilih dibandingkan dengan pakaian yang disiapkan untuk keperluan syuting. Beruntungnya, Han Byul datang tepat pada waktunya yang membuat Tuan Kang dan Dae-soo langsung melakukan konsultasi. Beberapa saat kemudian, Taesung datang ke lokasi syuting. Awalnya ia sedikit malas dan lesu, namun ketika melihat Han Byul ada di sana, ia menjadi lebih bersemangat. Taesung memang ingin memamerkan kepopuleran dan bakatnya di hadapan gadis itu. Selama syuting berlangsung, Taesung kerap mencari keberadaan Han Byul. Namun Han Byul sangatlah sibuk. Ia terlihat sering menelpon dan bahkan mengerjakan tugasnya tanpa melirik Taesung sedikit pun. Hal itu pun membuat Taesung merasa kesal. 네, 축하해줘서 감사합니다. Sementara itu, Tuan Do masih memikirkan mengenai ucapan Han Byul yang membantah rumor pacarannya dengan Taesung. Tuan Do semakin penasaran karena sikap Taesung yang terlihat cemburu padanya di pagi tadi. Tuan Do sebenarnya harus segera pulang karena jam kerjanya telah berakhir. Namun ketika Han Byul menelpon dan meminta bantuannya mengenai aktor yang sedang terkena skandal, Tuan Do dengan senang hati menyuruh Han Byul untuk menemuinya. 내일 좀 뵐 수 있을까요? 광고 들어. Keesokan harinya, Han Byul harus menangani beberapa rumor yang beredar dengan 3 artis di Star Force Entertainment. Salah satu rumor berkaitan dengan Taesung. Diceritakan jika ia sering pergi ke klub malam dan rambutnya yang bau. Han Byul dengan cepat mengambil langkah untuk mengatasi rumor tersebut. Tuan Do sempat menawarkan bantuan padanya dan siap jika ia harus bekerja sampai larut malam. 네, 알겠습니다. Para staf yang melihat tingkah Tuan Do mulai merasa keheranan karena Tuan Do terlihat sangat peduli pada Han Byul. Suatu hari Han Byul pergi ke universitasnya yang dulu untuk melakukan kuliah umum pada para mahasiswa. Ia menjelaskan mengenai pemahaman masyarakat terhadap media. Kebanyakan orang mempercayai apa yang ditampilkan oleh tabloid dan berita di internet, padahal terkadang semuanya tidak sepenuhnya benar. Han Byul lalu teringat akan masa lalunya ketika ia masih menjadi mahasiswa. Ia sempat dirumorkan sebagai pacar Taesung, dan saat itu semua orang membicarakan tentang dirinya. Bahkan mereka menyebut Han Byul tak pantas menjadi pacar seorang Taesung yang sangat terkenal. Alasan mereka berdua dirumorkan berpacaran adalah karena mereka berdua menjadi model untuk mempromosikan brosur kampus. Orang-orang menjadi salah paham karena foto yang ditampilkan cukup romantis. 스마일. Saat bertemu dengan dosennya dulu, Han Byul menjelaskan jika ia dan Taesung tak pernah berpacaran. Namun sang dosen justru mengatakan hal berbeda. Dahulu saat Taesung mengetahui betapa menderitanya Han Byul karena rumor pacaran mereka, ia langsung meminta sang dosen untuk menarik semua brosur kampus. Ia bahkan rela mengganti uang kerugian percetakan dan berjanji akan menjadi model brosur kampus sampai kapanpun. Sementara itu, Jung Yeol telah menyelesaikan misi rahasia dari Taesung. Ia berhasil mengumpulkan informasi mengenai Tuan Do yang diinginkan olehnya. Menurut hasil pencariannya, Tuan Do merupakan orang yang sangat kompeten dan terkenal. Secara kebetulan, rupanya Tuan Do pindah ke gedung di mana Taesung tinggal. Ia lalu menemui Taesung dan memberinya kue sebagai tanda bahwa ia merupakan tetangga baru. Keesokan harinya, Han Byul sudah mengatasi rumor mengenai Taesung dan artis lainnya dengan baik.
Ia juga dengan sedikit malu mengucapkan terima kasih pada Taesung atas kebaikannya di masa lalu terkait brosur di kampus mereka. 그래, 언제 찍기를. Di lain sisi, Chung Yul menerima selebaran pertanyaan wawancara dari sebuah majalah yang ditujukan pada Taesung. Taesung kemudian menyuruhnya untuk menyerahkan selebaran itu pada Hanbyul karena ia merasa bahwa Hanbyul adalah orang yang paling tahu tentang seperti apa dirinya. Diam-diam, Chung Yul menyebarkan soal itu di grup staf humas. Sebenarnya, mereka sering membicarakan mengenai hubungan antara Taesung dan Hanbyul. 인터뷰는 내가 처리한다. 일도 사랑도 함께 쟁취한. Selanjutnya, Hanbyul yang tak bisa menjawab beberapa pertanyaan segera menemui Taesung karena sangat mengantuk. Pada akhirnya tak sengaja, Taesung menjatuhkan kepalanya di pundak Hanbyul. Untuk beberapa saat, Hanbyul hanya bisa terdiam melihat wajah Taesung. Hanbyul yang kembali direpotkan dengan kasus kencan Jang Sukwo berkumpul bersama teman-temannya yang saat itu sedang galau. Ada Kibum yang merupakan seorang reporter yang sedang kesal karena bosnya sering memaki dan menyuruhnya untuk mencari berita terbaru para artis. Selain itu, ada juga Hoyong yang tak tahan dengan kelakuan Jang Sukwo yang sering gonta-ganti pacar. Saat di lokasi syuting, Taesung menjalankan perannya dengan baik, sampai lawan mainnya yang bernama Dahye merasa terpesona. Namun Taesung seperti tidak tertarik dengan Dahye, dan lebih memilih menanyakan keberadaan Hanbyul kepada Chung Yul. Saat di kantor, Tuan Do mulai merencanakan pendekatan demi pendekatan pada Hanbyul. Saat Hanbyul sedang menyeduh kopi, ia menghampirinya dan menceritakan tentang kepindahan rumah barunya yang terletak di sebelah rumah Taesung. Saat itu, Tuan Do akan mengadakan pesta syukuran rumah baru dan mengundang semua tim humas yang ada di agensi. Taesung baru pulang dari kegiatan syutingnya. Ia pun berada di dalam sebuah lift. Taesung tak sengaja bertemu dengan Tuan Do, yang mana mereka saling menyapa, lalu Tuan Do bertanya mengenai kedekatan antara Taesung dan Hanbyul. Dengan bangga, Taesung mengaku jika ia adalah teman dekat Hanbyul. Namun Tuan Do langsung memanas-manasi Taesung dengan menyebut jika seharian ia dan Hanbyul terus bersama. Hal itu pun tentu saja membuat Taesung merasa sedikit cemburu. Di lain sisi, Hanbyul dan Hoyong makan bersama sembari memikirkan betapa malangnya mereka yang hanya terus bekerja dan tidak memiliki waktu untuk berkencan. Hoyong kemudian mulai membahas tentang kapan terakhir kali Hanbyul merasakan hati yang berdebar karena seseorang. Tiba-tiba saja ia teringat dengan Taesung yang tertidur di pundaknya kemarin. Namun Hanbyul segera menyingkirkan ingatan itu. Sementara Taesung terus memikirkan mengenai ucapan Tuan Do saat keduanya ada di dalam lift. Ia sampai tak bisa tidur karena penasaran apa yang dilakukan oleh Hanbyul dan Tuan Do. Keesokan harinya, Taesung merasa kesal karena pesan yang ia kirimkan pada Hanbyul hanya dibaca saja. Padahal saat itu, Hanbyul memang sedang sibuk di kantornya. 연애하고 싶은 일인데. Sebuah rumor kencan antara Taesung dan Dahye menyebar hanya karena kesalahpahaman dalam mengartikan foto yang diunggah oleh Dahye. Bos agensi meminta agar Hanbyul segera membereskan rumor itu. Hanbyul dengan cepat langsung menelpon dan bertanya pada Taesung mengenai kebenarannya. Dan hasilnya, Taesung memang tak berkencan dengan Dahye. Taesung rupanya ingin berbicara lebih lama dengan Hanbyul, namun telepon langsung ditutup setelah Hanbyul usai menjawab. Taesung dan Dahye rupanya melakukan wawancara dalam menyambut episode pertama drama mereka. Saat pembawa bertanya tentang tipe wanita ideal bagi Taesung, beberapa staf humas mendengar jawaban Taesung dan melirik ke arah Hanbyul. 대화도 잘 통하고. Mereka pun semakin yakin jika memang ada hubungan rahasia antara Taesung dan Hanbyul. Saat perjalanan pulang, Taesung kembali mengecek lembar jawaban wawancara yang sebelumnya diisi oleh Hanbyul. Tepat di jawaban dari pertanyaan tentang apa saja momen dramatis dalam hidupnya, Taesung lalu mengingat banyak kejadian menarik di masa lalu yang semuanya bahkan ia lakukan bersama Hanbyul. Saat Taesung wisuda adalah saat pertama kali ia membintangi film dengan tiket penjualan mencapai 10 juta won. Dan tak hanya itu, momen saat ia menerima penghargaan pun selalu dilaluinya bersama Hanbyul.
Beberapa saat kemudian, Byun Jung Yeol yang sedang menyetir ditelepon oleh pacarnya. Taesung sedikit terkejut karena manajer barunya itu memiliki waktu untuk berkencan. Lalu Byun Jung Yeol berkata jika pacarnya hanya seseorang yang bisa membuatnya penasaran saja. 지금 궁금하신 분 있지 않으십니까? Karena ucapan Byun Jung Yeol tadi, Taesung kembali memikirkan Han Byul. Ia pun mulai menyadari jika Han Byul selalu membuatnya penasaran. Taesung lalu pergi ke kantor agensi dan bergabung bersama mereka yang sedang menonton episode pertama drama yang ia mainkan. Lihat Han Byul dan bos agensi juga ada di tempat tersebut. Beberapa kali Taesung mendapatkan pujian dari bosnya, namun ia hanya fokus pada reaksi Han Byul yang terlihat biasa-biasa saja ketika melihat Taesung di layar televisi. Saat mereka selesai menonton, Han Byul pergi ke rooftop gedung untuk menerima telepon. Taesung rupanya diam-diam mengikuti Han Byul. Ia lantas bertanya pada Han Byul, bagaimanakah pendapat Han Byul tentang dirinya. Han Byul tak menjawab dan hanya menatap Taesung dengan wajah yang serius. Taesung mengambil cuti dan pergi ke makam sahabatnya yang bernama Lee Yeon-woo. Di sana ia bercerita bahwa ia menyukai seseorang. Tanpa diduga, Han Byul tiba-tiba muncul di sampingnya. Taesung sempat terkejut, namun ia senang dengan kehadiran Han Byul. Di masa lalu, rupanya Han Byul, Taesung, dan Lee Yeon-woo merupakan teman dekat. Sementara itu, diam-diam dari kejauhan, ada seseorang yang memperhatikan mereka, namun entah siapa. Keesokan harinya, aktor baru bernama Si-dok yang direkrut Hoyong sudah mencuri banyak perhatian. Di depan Han Byul dan Hoyong, bos agensi memprediksi jika nantinya Si-dok bisa menjadi aktor yang terkenal seperti Taesung. Beberapa saat kemudian di lokasi syuting, Taesung yang sedang berada di dalam mobil memperhatikan Han Byul yang sedang asik bercengkrama dengan artis dan manajemen Star Force Entertainment. Awalnya ia biasa saja, namun ketika melihat Tuan Kang merangkul Han Byul, ia merasa cemburu. Ia bergegas menghampiri Tuan Kang dan menjauhkannya dari Han Byul. Kotak hadiah dari anak-anak di Afrika dikirim ke rumah Taesung. Ia sangat senang menerimanya. Selain itu, ia juga menerima sebuah amplop misterius berwarna merah. Seorang pembantu yang bernama Nyonya Kwon lah yang menyerahkan amplop tersebut. Saat Gong Taesung pergi, Nyonya Kwon tampak mencurigakan. Selanjutnya di sebuah pusat perbelanjaan, artis bernama Eun Si-woo sudah pulang ke Korea. Ia tampak berjalan-jalan dan menemukan banyak poster Taesung. Ia menatap kagum karena wajah Taesung ada di mana-mana. Saat Eun Si-woo sedang memilih jam tangan, Nyonya Kwon dengan penampilan yang berbeda, menggunakan pakaian mewah dan bersikap sombong. Ia seperti orang yang memiliki sifat buruk, padahal di depan Taesung, Nyonya Kwon terlihat sangat baik. Kembali ke lokasi syuting, Taesung yang sudah menyadari perasaannya pada Han Byul mulai mencari tahu mengenai cara menyatakan cintanya dengan benar. Ia bahkan mencari semua tutorial di internet. Taesung mulai melakukan aksi pendekatan pada Han Byul, dari mulai mengikat tali sepatunya yang lepas, memberinya kopi, dan menatapnya dengan tulus. Namun ternyata Han Byul malah salah paham dan selalu menganggap Taesung sedang mengerjainya. Sebuah masalah kembali muncul. Si-dok, aktor baru yang direkrut oleh Hoyong, tak sengaja mabuk dan melakukan hal yang tidak terduga. Ia nyaris telanjang dan berolahraga di sebuah taman bermain. Video serta fotonya pun tersebar di internet. Meski sudah larut malam, namun Han Byul dan Hoyong berupaya membereskan masalah tersebut. Setelah Han Byul berhasil mengatasi masalah Si-dok, ia didatangi oleh Taesung. Sebenarnya, Taesung hendak memberikan surat pernyataan cinta yang ia tulis dengan tangannya sendiri. Namun begitu mendengar Han Byul menyebut jika ia benci dengan tulisan tangan, Taesung seketika merobek suratnya dan menyembunyikannya dari Han Byul. 너도 자필 편지 쓸 일 있어? Di lain sisi, Tuan Do tak mau kalah. Ia benar-benar mengadakan syukuran rumah baru dan mengundang Han Byul berikut teman-temannya. Taesung yang mendengar jika Han Byul diundang ke rumah Tuan Do merasa sedikit cemburu. Ia tak ingin Han Byul menjadi dekat dengan pria itu. Meskipun tak diundang, Taesung mendatangi rumah Tuan Do. Namun selama acara syukuran berlangsung, Taesung justru asik bermain dengan rekan tim humas yang lain.
hingga ia tak menyadari jika Tuan Do dan Han Byul bicara serius sembari menikmati pemandangan malam lewat jendela. Dalam kesempatan itu, Tuan Do mengungkapkan perasaannya pada Han Byul dan akan menunggu Han Byul menjawabnya ketika ia sudah siap. Di sebuah kesempatan, ketika berkumpul bersama teman-temannya, Han Byul menceritakan tentang kebimbangannya. Ia tak yakin apakah akan menerima cinta Tuan Do. 잘 모르겠다고. 나도 잘 모르. Kabar mengenai Tuan Do yang sudah menyatakan cinta akhirnya terdengar hingga ke telinga Taesung. Ia sangat terkejut dan langsung mengambil tindakan. Di depan Han Byul, Taesung menyatakan perasaannya. 너 좋아해. Namun reaksi Han Byul justru di luar dugaan. Ia malah berteriak kencang dan lari begitu saja. Taesung pun merasa heran. Ia merenung dan memikirkan reaksi Han Byul yang di luar prediksinya. Setelah beberapa saat, barulah ia berinisiatif untuk kembali menemui gadis itu. Tepat di saat ia membuka pintu rumahnya, Taesung terpaku karena rupanya ada seseorang yang datang yang ternyata En Siwoo sedang tersenyum ke arahnya. En Siwoo memeluk Taesung, namun Taesung segera melepaskannya. Ia bahkan menutup pintu dan tak mau membiarkan Siwoo masuk. Karena banyak kejadian yang membuatnya terkejut, Taesung hingga jatuh sakit. Ia demam dan bermimpi, yang mana di dalam mimpinya ia masih kecil mengejar Siwoo dan memanggilnya dengan sebutan ibu. Ia juga mengingat kejadian saat ia sedang berduka dan membutuhkan bantuan. Selain itu, ada masa-masa indah saat ia sedang berada di kampus bersama dengan Han Byul. Di lain tempat, Han Byul masih belum mengerti mengapa Taesung menyatakan cinta kepadanya. Ia lantas berpikir, apakah sebenarnya Taesung sedang melakukan sebuah kejahilan, atau memang ia justru serius. 너 좋아해. Kali ini, rupanya Han Byul tak mau tertipu. Di lain sisi, Tuan Kang menyiapkan sarapan di rumah Taesung. Ia juga membicarakan mengenai En Siwoo, namun Taesung langsung menyebut jika kehadiran wanita itu tak akan membuatnya terpengaruh. Ia justru lebih tertarik menceritakan tentang Han Byul kepada Tuan Kang. Saat itu Tuan Kang sudah mengetahui perasaan Taesung kepada Han Byul. Ia berjanji akan melindungi Taesung jika nantinya ia benar-benar berkencan dengan gadis itu. Saat di kantor, Han Byul berusaha menghindari Tuan Do. Ia terlalu gugup dan belum tahu harus mengatakan apa. Namun apa yang ia takutkan selama ini pun justru terjadi. Ia tetap bertemu dengan Tuan Do ketika sedang membuat kopi. Taesung belum menyerah. Ia kini mendatangi kantor agensi dengan maksud untuk bertemu dengan Han Byul. Namun ia terkejut karena mendapati Han Byul dan Tuan Do sedang bersama. Saat itu Taesung merenungkan semua hal. Ia merasa harapannya untuk bersama Han Byul semakin menipis gara-gara Tuan Do yang selalu mendahuluinya. Di lain sisi, Jung Yeol yang mendengar keluh kesah dari Taesung tak setuju jika Taesung berhenti mengejar Han Byul. Ia lalu menyemangati Taesung dan mencoba mencari kesamaan antara Han Byul dan Taesung. Namun hasilnya buruk, mereka malah berbeda dalam segala hal. Saat di lokasi syuting, Jaehyun dan Yuna yang sering bertengkar mendapatkan adegan yang mengharuskan keduanya berciuman. Tentu saja keduanya menolak, namun mau tak mau, mereka harus tetap melakukannya. Tak hanya keduanya, Taesung dan Dahye juga memiliki adegan serupa. Dahye sangat senang sekaligus gugup karena hendak berciuman dengan orang yang selama ini ia idolakan. Namun berbeda dengan Taesung, ia justru merasa biasa saja karena Taesung sudah sering melakukan adegan itu. Setelah selesai syuting, Taesung menyadari jika Han Byul menonton adegan ciumannya. Tanpa diminta, ia pun berusaha menjelaskan pada Han Byul bahwa apa yang ia lakukan hanyalah sekedar akting. Karena ia tak pernah melakukannya dengan perasaan, Han Byul tak terlalu peduli dan ia pun memutuskan untuk kembali bekerja. Tiba-tiba saja Taesung mengingat rumor kencannya 3 tahun lalu bersama Yeo Ha-jin. Saat itu sebenarnya mereka tak ada hubungan apa-apa. Namun agar bisa mengalahkan saingannya, Taesung berpura-pura mengaku jika keduanya sedang berpacaran. 잠깐만. Saat ini Taesung yakin jika hal itulah yang membuat Han Byul tak bisa menerima cintanya. Ia menyesal mengapa dulu tak menceritakan kebenarannya pada Han Byul.
Kegalauan Taesung belum juga berhenti. Saat di rumah, ia hanya diam sembari memikirkan Han Byul. Bahkan saat Jung Yeol datang untuk menjemputnya, ia masih belum mau beranjak. Di lain sisi, Nyonya Kwon menyatakan kekhawatirannya pada Taesung. Ia memasakkan sup untuknya. Rupanya, wanita itu sengaja membuat masakannya terasa asin, entah apa tujuannya. Namun semakin lama, gelagatnya semakin mencurigakan. Saat sedang menuju lokasi syuting, Taesung tak sengaja berpapasan dengan Tuan Do. Pria itu menggunakan kesempatan untuk pamer kepada Taesung, yang pada akhirnya Tuan Do seolah menunjukkan jika ia akan makan malam bersama Han Byul. Taesung pun semakin terbakar api cemburu. Ia tak bisa tenang dan terus mengirimkan pesan pada Han Byul. Ia juga menunggu Han Byul cukup lama di suatu tempat. Awalnya Han Byul tak mau datang, namun tiba-tiba ia memutuskan untuk berlari dan menemui Taesung yang sudah mulai kedinginan karena lama menunggunya. Han Byul yang akhirnya mau menemui Taesung harus menghentikan langkahnya sebelum benar-benar sampai. Terlalu banyak penggemar yang mengerumuni Taesung, mungkin karena Taesung sudah menunggu terlalu lama di tempat itu. Saat itu Taesung terlihat lelah meskipun berusaha tersenyum dan ceria di hadapan penggemarnya. Han Byul lalu menelpon Tuan Kang untuk menjemput Taesung yang mulai kerepotan dengan banyaknya penggemar yang berdatangan. Namun, ia juga meminta agar Tuan Kang tidak mengatakan pada Taesung jika dirinya lah yang meminta tolong pada Tuan Kang untuk menjemputnya. Setelah kejadian itu, Taesung berkeyakinan jika Han Byul memang tak mau datang menemuinya. Keesokan harinya, seperti yang sudah Tuan Do rencanakan, ia mengajak Han Byul makan malam di sebuah restoran. Di hadapan pria itu, Han Byul merasa sangat gugup dan tak tahu harus mengatakan apa. 변호사님, Karena sebenarnya ia masih galau untuk memberikan jawaban pernyataan cinta yang Tuan Do katakan. Mereka mulai berbincang cukup lama, namun Han Byul tak kunjung merasa tenang. Ia malah semakin canggung dan akhirnya memilih untuk pergi. Di sebuah taman, ketika Han Byul merenungkan apa yang baru saja terjadi, Ki Bum, teman reporternya, datang. Han Byul kemudian bercerita pada Ki Bum jika ia tak menyukai Tuan Do, namun menyukai orang lain yang merupakan cinta pertamanya. Karena sudah lama berteman dengan Han Byul, Ki Bum sangat tahu jika cinta pertama yang dimaksud adalah Gong Taesung. Han Byul juga berterus terang pada Ki Bum jika sebenarnya Taesung sudah menyatakan cinta padanya. Namun ia masih dilema dan takut jika kejadian di masa lalu terulang kembali. 다시 상처받기 싫어. 무서워. Saat itu Ki Bum memberi saran pada Han Byul agar jujur terhadap apa yang ia rasakan, agar nantinya tak ada penyesalan. Taesung yang sedang berada di rumahnya semakin galau karena Han Byul selalu mengabaikan dan tak pernah memberinya kesempatan. Tiba-tiba saja, beberapa pesan masuk ke ponsel Taesung dan berasal dari Han Byul. Han Byul rupanya meminta Taesung untuk membuka pintu rumahnya karena ia akan segera datang. Dengan cepat, Taesung melakukan apa yang diminta oleh gadis itu. Ia pun terkejut karena ternyata benar di depan rumahnya sudah ada Han Byul yang telah menunggu. Han Byul langsung masuk ke rumah Taesung dan mulai mengomel terhadap semua hal yang dilakukan olehnya. 들어간다. Taesung langsung melakukan pembelaan. Ia berkata jika semua yang dilakukannya semata-mata hanya karena ia menyukai Han Byul dan merasa kesal ketika Han Byul mengabaikannya. Han Byul yang mendengar semua itu tiba-tiba secara spontan mencium Taesung. Taesung juga sedikit terkejut dengan apa yang dilakukan Han Byul hingga keduanya pun berciuman. Setelah mengakui perasaan masing-masing dan sekian lama mengenal dan memiliki banyak momen berisi suka maupun duka, Taesung dan Han Byul akhirnya bisa bersama-sama menjadi sepasang kekasih. Setelah kejadian itu, Taesung dan Han Byul selalu merasa bahagia. Di sela-sela perjalanan menuju tempat kerja, seringkali keduanya senyum sendiri sembari memikirkan saat keduanya berciuman. 미치겠다 진짜. Setibanya di kantor, Han Byul bertemu dengan Tuan Do. Kali ini, ia memberanikan diri untuk menolak perasaan cinta pria itu. Tuan Do lalu mengatakan jika sebenarnya ia sudah tahu bahwa orang yang disukai Han Byul adalah Taesung. Ia tetap tersenyum di hadapan Han Byul meskipun sedang merasakan patah hati.
Tak hanya kisah cinta Taesung dan Han Byul yang mulai berlayar, kisah cinta antara Hoyong dan Tuan Kang mulai terlihat. Tuan Kang yang selalu perhatian pada Hoyong membuat Hoyong sedikit bingung. Ia tak ingin berharap, namun hatinya tetap merasa berdebar ketika Tuan Kang mulai bersikap manis kepadanya. Sementara itu, semakin hari, Taesung dan Han Byul semakin dekat saja. Layaknya sepasang kekasih pada umumnya, Taesung dan Han Byul sering membicarakan banyak hal dan saling memberikan perhatian. 너무 귀여운다. Han Byul dan Tuan Kang mulai curiga pada Nyonya Kwon yang merupakan pembantu di rumah Taesung. Han Byul merasa tingkah wanita itu sangatlah aneh dan mungkin menyembunyikan sesuatu. Ditambah lagi, Tuan Kang juga mendapatkan informasi serupa dari Eun Si-woo alias ibu Taesung yang pernah bertemu dengan Nyonya Kwon. Karena itulah Han Byul dan Tuan Kang mencoba mencari informasi mengenai siapakah Nyonya Kwon yang sebenarnya. Sebab mereka berdua takut jika Nyonya Kwon memiliki niatan terselubung yang mungkin dapat membahayakan Taesung. Di pagi harinya, Taesung sempat terkejut dengan kedatangan ibunya semalam. Ia lalu terbangun dengan perasaan yang kurang baik. Namun, ia tetap tersenyum ketika melihat Han Byul datang menemuinya. Ternyata, Han Byul khawatir dan ingin terus berada di dekat Taesung. Perasaan Taesung saat itu mulai membaik setelah Han Byul terus menghibur dan memberinya perhatian. Setelahnya, mereka banyak bercanda dan berakhir dengan saling berciuman. Di lokasi syuting, hubungan antara Jaehyun dan Yuna semakin hangat saja, meskipun mereka menyembunyikannya dari orang sekitar. Akting Jaehyun pun semakin baik dan bahkan ia memiliki banyak penggemar. Ada salah satu penggemarnya yang mengirimkan banyak es krim. Taesung tiba-tiba teringat jika Han Byul menyukai es krim rasa mint choco. Ia pun segera mencobanya dan memotret dirinya saat memakan es krim tersebut dan mengirimkan fotonya pada Han Byul. Han Byul sangat senang melihatnya karena menurut Han Byul, Taesung terlihat manis dan menggemaskan. Di lain sisi, penyelidikan Nyonya Kwon terus berlanjut. Tuan Kang dan Han Byul pergi ke alamat rumah Nyonya Kwon yang tercantum di biodatanya. Setibanya mereka di sana, keduanya sangat terkejut karena ternyata orang yang tinggal di dalam rumah itu bukanlah Nyonya Kwon, melainkan orang lain. Saat ditanyai perihal wanita itu, mereka berkata jika Nyonya Kwon sudah lama pindah. Setelah Han Byul dan Taesung pergi, pemilik rumah rupanya menelpon Nyonya Kwon yang tengah asyik berada di toko perhiasan mewah. Mereka rupanya bersengkongkol agar orang-orang percaya jika Nyonya Kwon pernah tinggal di sana, padahal sebenarnya kenyataannya berbeda. Tuan Kang yang masih menggali informasi tentang Nyonya Kwon bertemu dengan Han Dae-so dan tidak sengaja ia mendapat petunjuk yang menarik mengenai wanita itu. Dae-so pernah berkata bahwa ada seseorang yang sangat kaya dan namanya adalah Kwon Myung-hee. Tuan Kwon lalu bergegas untuk pergi dan mencari tahu lebih lanjut. Sementara itu di kantor tim Humas Star Force Entertainment, ada kiriman perhiasan yang ditunjukkan untuk semua pegawai. Tulisan yang tertera di setiap kotak hadiahnya menampilkan bahwa hadiah itu dari Han Byul. Namun Han Byul sendiri sama sekali tak pernah merasa jika ia membeli semua hadiah itu. Ia lalu memeriksa amplop merah yang juga ada di dalam kotak hadiah. Di sana rupanya tertulis kalimat ejekan yang tertuju padanya. Di lain sisi, Nyonya Kwon tiba-tiba mendatangi rumah Taesung. Ia mengatakan hendak berpamitan karena sudah tak mau lagi bekerja. Taesung awalnya meminta maaf dan merasa bersalah pada wanita itu. Namun, Nyonya Kwon menunjukkan sikap yang aneh. Ia membisikkan kata-kata yang membuat Taesung sangatlah terkejut. Setelah Nyonya Kwon pergi, ia disambut oleh supir pribadinya. Namun sebelum ia masuk ke dalam mobil, Tuan Kang datang menghampiri. Ia rupanya sudah mengetahui semua hal jika Nyonya Kwon adalah haters dari Gong Taesung. Nyonya Kwon dulunya memang sangat menyukai Taesung hingga memberinya banyak hadiah. Namun Taesung tak mau menerima hadiah dari para penggemar. Apalagi yang Nyonya Kwon berikan tidaklah main-main. Dulu ia selalu mengirimkan barang mewah dan mahal. Saat itu Tuan Kang berencana akan mengurus kejahatan Nyonya Kwon dan membawanya ke ranah hukum. Namun pertama-tama ia harus memeriksa keadaan Taesung terlebih dulu. Taesung merasa terpukul karena selama ini ia percaya jika Nyonya Kwon adalah orang yang baik. Namun ternyata ia keliru.
Taesung mengingat bisikan Nyonya Kwon yang menyayangkan mengapa dulu Taesung tak pernah menerima hadiah darinya. Setelahnya, Tuan Kang membantu Taesung untuk tidur di kamar. Ia juga dengan sigap mengganti password rumah Taesung. Tepat di hari itu, Han Byul datang. Ia rupanya mengeluhkan tentang hadiah kalung pada Tuan Kang dan merasakan firasat buruk pada kondisi Taesung. Tuan Kang meminta tolong padanya untuk menjaga Taesung sementara waktu. Keesokan harinya saat Taesung terbangun, ia melihat Han Byul tertidur di samping ranjangnya. Awalnya Taesung berpikir jika ia sedang bermimpi, namun Han Byul membuka mata dan langsung memeluknya. Barulah ia sadar jika Han Byul memang benar-benar bersamanya sekarang. Di lain sisi, foto si Eun-woo yang sedang memeluk Taesung ramai dibicarakan di internet. Namun tetap saja, bos agensi merasa khawatir karena hal itu dapat berpengaruh pada karir Taesung. Ia lalu meminta Han Byul untuk segera membereskannya. Namun tiba-tiba saja, Eun Si-woo masuk ke ruangan dan membuat Han Byul terkejut. Han Byul keluar dari ruangan setelah ia mendapatkan keputusan tentang langkah apa yang harus dilakukan demi membungkam suara negatif tentang Taesung di media. Sementara Eun Si-woo dan bos agensi berbicara tentang banyak hal. Wanita itu mengatakan bahwa kembalinya ia ke Korea karena ada sesuatu yang ingin disampaikan pada Taesung. Han Byul juga berpesan mengapa Si-woo kembali ke Korea. Ia lalu bertanya pada Tuan Kang, namun Tuan Kang mengatakan jika ia akan menceritakan detailnya nanti. Tuan Kang juga menyebut bahwa ia masih sangat khawatir dengan keadaan Taesung. Di lain sisi, Taesung yang berada di lokasi syuting merasa tidak bersemangat. Ia merasa cemas karena skandalnya pasti akan menyulitkan Han Byul. Dahye yang selalu memperhatikan Taesung juga merasa khawatir. Sebelumnya ia terheran mengapa Taesung mulai menyukai beberapa hal yang tidak seharusnya ia sukai. Ia pun dibuat penasaran dan mencoba menyapa Taesung. Namun, ia justru mendapatkan reaksi datar dari pria itu. Sepertinya Taesung enggan membicarakan apapun. Mengetahui jika Taesung sedang tidak baik-baik saja, bos agensi, Tuan Kang, hingga Han Byul berkunjung ke ruangan ganti Taesung. Satu persatu dari mereka memberi Taesung makanan yang paling ia sukai. Karena kedatangan mereka semua, Taesung pun merasa lebih baik. Rupanya Nyonya Kwon masih bisa bebas dan belum bisa dilaporkan ke polisi atas tindakan yang sebelumnya sudah memalsukan identitas untuk menjadi pelayan Taesung. Han Byul yang tak tahan melihat unggahan Nyonya Kwon yang terlihat angkuh segera menemui wanita itu. Nyonya Kwon langsung mengolok Han Byul dan berkata jika hubungannya dengan Taesung pasti tak akan bertahan lama. Han Byul berusaha untuk tidak berpengaruh sembari menyebut jika Nyonya Kwon akan diingat oleh Taesung sebagai seseorang yang jahat seumur hidupnya. Kata-kata dari Nyonya Kwon sebenarnya cukup membekas di ingatan Han Byul. Ia merasa takut jika Taesung hanya menjadikannya sebagai cinta sesaat. Tepat di saat ia sedang galau, Taesung mengirimkan pesan dan mengajaknya pergi ke pantai. 우리 바다 보러 가자. 지금. Di sana keduanya bercanda tawa dan mencoba menikmati suasana pantai. 오한별. Namun Taesung merasa ada yang salah dengan Han Byul. Pada akhirnya Han Byul mengatakan rasa takutnya. Ia menganggap Taesung adalah seseorang yang terkenal, sementara dirinya orang yang biasa saja. Menyadari Han Byul yang mulai merasa tak percaya diri, Taesung kembali mengingatkannya tentang pertemuan pertama mereka di bioskop. Saat itu Taesung belum masuk kuliah dan belum menjadi artis. Namun di pertemuan awal mereka, Taesung sudah jatuh cinta pada Han Byul. Keesokan harinya, Taesung mendapatkan beberapa pesan dari nomor tak dikenal. Pesan itu mengatakan jika ia harus berhati-hati dengan semua orang yang ada di sekitarnya, karena di antara mereka ada yang berniat buruk. Karena merasa cemas, Taesung lalu pergi menyetir sendirian ke kantor agensi. Setiap kali ia melihat pegawai Star Force Entertainment, ia pun merasa curiga. Bahkan kepada Jung Yeol, manajernya yang selama ini selalu bersikap baik. Taesung kemudian menemui Tuan Do. Ia mulai curiga pada pria itu dan menanyakan apakah Tuan Do membencinya. 도서 역시 혹시나 안 팁니까?
Menurut pemikiran Taesung, Tuan Do memiliki banyak alasan untuk tidak menyukainya. Tuan Do tentu saja membantah. Ia lalu menasehati Taesung dan menyarankan agar ia lebih fokus pada kegiatan dirinya sendiri dan banyak beristirahat. Tuan Do saat itu rupanya tahu jika kondisi Taesung saat ini sedang dilanda ketakutan, yang mana hal itu akan justru membuat pembenci Taesung merasa menang. Keesokan harinya, Tuan Kang membicarakan tentang pesan misterius yang diterima oleh Taesung pada Han Byul. Ia tiba-tiba teringat pada Min Kyu, mantan manajer Taesung. Untuk memastikannya, mereka pun segera pergi menemui Min Kyu. Sayangnya, Min Kyu sudah melakukan sesuatu yang lebih jauh. Ia mengirim foto Tuan Kang yang sedang menjemput Eun Si Woo di bandara kepada Taesung dan menyebarkan sebuah informasi pada media. Ia menyebut jika sosok yang tengah berpacaran dengan Taesung saat ini adalah Eun Si Woo. Karena hal itulah Taesung yang baru saja keluar dari rumahnya langsung dikerumuni oleh wartawan. Saking banyaknya wartawan, mereka mulai berdesakan. Taesung pun merasa pusing hingga ia jatuh dan tak sadarkan diri. Dari kejauhan, tampak Han Byul yang berusaha menerobos kerumunan untuk membantu kekasihnya. Hasil pemeriksaan dokter menyebutkan bahwa Taesung jatuh pingsan karena kelelahan. Namun Han Byul berpikir bahwa kondisi psikologis Taesung bisa saja menjadi penyebabnya. Sang dokter berkata jika mereka harus menunggu Taesung sadar untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. 네, 감사합니다. Setelah memastikan jika Taesung dijaga dengan aman, Han Byul langsung pergi ke kantor untuk mencoba membereskan rumor buruk mengenai Taesung yang tengah ramai di media. Bos agensi meminta agar semua orang melakukan yang terbaik demi kesehatan dan keamanan Taesung. Han Byul mengajukan pilihan mengenai upaya klarifikasi yang harus dilakukan agensi. Salah satunya adalah dengan mengatakan jika hubungan Taesung dan Eun Si Woo adalah hubungan antara anak dan ibu. Akan tetapi, bos agensi menyebut jika Taesung pasti tak akan setuju. Selama ini, ia selalu menyembunyikan mengenai hal itu dari publik. Di lain sisi, Eun Si Woo menemui Tuan Kang. Ia merasa cemas dan ingin berada di dekat Taesung. Namun Tuan Kang berkata jika Eun Si Woo tak boleh gegabah karena ia harus bersabar. 잘 버텨주십시오. Di rumah sakit, Taesung sempat bermimpi buruk. Lagi dan lagi, bayangan tentang kejadian masa lalu membuatnya trauma. Beruntungnya, ia segera terbangun dan menyadari jika ia sedang berada di rumah sakit. Di sampingnya pun ia melihat Jung Yeol yang sedang ketiduran. Beberapa saat kemudian, Han Byul menemui Taesung. Ia rupanya tak bisa menyembunyikan rasa cemasnya dan mulai menangis. Taesung pun mencoba menenangkannya. 너 진짜 괜찮아? 괜찮지. Taesung mulai membahas foto antara Eun Si Woo dan Tuan Kang yang ia terima dari nomor tak dikenal. Kepada Han Byul, Taesung menyebut jika ia akan tetap mempercayai Tuan Kang. Ia yakin Tuan Kang mungkin punya alasan yang kuat mengapa ia menjemput Eun Si Woo di bandara. Suatu ketika bos agensi bertemu dengan Eun Si Woo, ia mulai menanyakan kembali apakah maksud dan tujuan wanita itu pulang. Eun Si Woo pun mengungkapkan keinginannya untuk meminta maaf karena ia tak bisa menjadi ibu yang baik bagi Taesung. 기억까지 잃히죠. Meskipun banyak hujatan yang diterima oleh Taesung terkait rumornya dengan Eun Si Woo, ia tetap pergi ke lokasi syuting. Sayangnya, sutradara menyuruhnya untuk pulang saja karena syuting telah dibatalkan. Rupanya, para staf yang berada di lokasi mulai membicarakan rumor Taesung. Mereka yakin Taesung akan merugikan banyak orang karena bisa jadi drama yang sedang ia mainkan akan diganti pemeran utamanya. Dahye yang mendengar bahwa kemungkinan besar Taesung akan digantikan, mencoba membela Taesung di depan para staf dan sutradara. Ia menyebut jika Taesung akan diganti, maka ia juga akan undur diri. Ia juga rela melakukan syuting bagiannya semalaman, asalkan Taesung tetap dipertahankan dalam drama World of Star. Semuanya pun menjadi semakin kacau ketika Taesung tak setuju dengan saran yang diajukan Tuan Kang bahwa ia harus mengakui Eun Si Woo sebagai ibunya. Sebenarnya Tuan Kang mengetahui jika hal itu akan sangat menyakitkan bagi Taesung, namun ia tak ada pilihan lain.
Taesung pun marah dan mulai mengungkit tentang maksud Tuan Kang membawa Eun Siwo kembali ke Korea, yang tak lain adalah agar ia bisa menjadi manajer Eun Siwo lagi. Tuan Kang berusaha menjelaskan, namun Taesung tak mau mendengar apapun dari mulutnya. Tuan Kang merasa bersalah, namun ia tak bisa terus memaksa Taesung. Ia sadar jika dirinya mungkin sudah terlalu ceroboh, namun ada beberapa hal yang memang belum bisa ia ungkapkan pada Taesung terkait Eun Siwo. Tuan Kang kembali ke kantor dan tak bisa menahan kesedihannya. Sudah lama ia selalu berada di sisi Taesung dan tak pernah berhenti berusaha untuk terus melindunginya. Namun kali ini Taesung sudah tak percaya padanya lagi. Di saat itulah Hoyong memeluk Tuan Kang. Ia mencoba menghiburnya karena tahu jika Tuan Kang sudah menjalani hari yang sangat berat. Dalam suasana yang masih belum jelas, dengan bantuan Han Byul, Eun Siwo mengambil sebuah langkah yang cukup berani dengan mengadakan sebuah konferensi pers darurat. Di depan awak media yang hadir, ia tampil dan hendak melakukan sebuah klarifikasi. Konferensi pers berlangsung dengan lancar. Eun Siwo pada akhirnya mengakui jika Taesung adalah benar anaknya. Semua wartawan yang menyaksikannya pun mulai membuat artikel yang memuat klarifikasi tentang Eun Siwo. Perlahan nama Taesung kembali pulih. Taesung kini sudah memulai syutingnya kembali. Kedatangannya bahkan disambut dengan kue dan tepuk tangan dari sutradara dan para staf. Mereka senang karena drama bisa dilanjutkan. Tak lupa, Taesung juga mengucapkan terima kasih pada Dahye yang sebelumnya sudah bekerja keras untuk melakukan syuting tanpa kehadirannya. Meskipun semuanya mulai membaik, namun Taesung belum bisa menghubungi Han Byul. Ketika ia hendak menelponnya, ia selalu ragu. Hal yang sama persis juga dirasakan oleh Han Byul. Sebenarnya ia juga ingin menemui Taesung, namun ia bimbang dan merasa bersalah karena telah membantu Eun Siwo mengadakan konferensi pers darurat. Saat itu Han Byul bahkan pernah mengobrol serius dengan Eun Siwo. Mereka membicarakan tentang alasan Eun Siwo kembali ke Korea dan membuat Han Byul semakin memikirkan Gong Taesung. Ia tak ingin Taesung terus terluka dengan keputusannya. Beberapa saat kemudian Taesung mendatangi kantor agensi. Ia berjalan perlahan menemui Han Byul dan mengatakan jika ia sangat merindukannya. Han Byul merasa bersalah karena tak meminta izin sebelum mengadakan konferensi pers bersama Eun Siwo. Menurut Han Byul, ia merasa itu pilihan terbaik yang harus ia lakukan untuk dapat menyelamatkan Taesung. Taesung kemudian memberanikan diri untuk menemui wanita itu. Meskipun awalnya terasa canggung, Eun Siwo dengan lancar mampu mengungkapkan betapa ia menyayangi Taesung selama ini. Ia merasa belum bisa menjadi ibu yang baik, namun ia tetap ingin terus menjaga putranya. Keduanya pun akhirnya berpelukan. Eun Siwo pergi ke luar negeri untuk menjalani pengobatan. Taesung berjanji akan datang mengunjungi ibunya sesekali. Hubungan keduanya pun sebagai anak dan ibu sudah membaik. Di beberapa kesempatan, Tuan Kang mengajak Hoyong makan malam. Keduanya semakin dekat dan Tuan Kang mulai membicarakan tentang masa lalunya kepada Hoyong. Rupanya dulu, Tuan Kang pernah bertemu dengan artis yang sangat menyebalkan. Padahal ia sudah berusaha keras untuk membantu sang artis, namun sayang dirinya justru dipecat. Tuan Kang rupanya sudah bertemu dengan banyak aktor dan artis dan mulai dapat memahami situasi mereka, sehingga ia bisa memiliki kemampuan dan bisa bekerja dengan baik di Star Force Entertainment. Mendengar cerita Tuan Kang, Hoyong semakin kagum. Pada akhirnya Hoyong yang sempat mengungkapkan cinta pada Tuan Kang mulai berpikir jika ia harus menarik kembali kata-katanya. Ia merasa tak pantas dan ingin tetap bersama Tuan Kang meskipun hanya sebagai rekan kerja. Namun sayang, Tuan Kang menolaknya. Ia lalu meminta maaf pada Hoyong karena tak mengungkapkan perasaannya lebih dulu. Selama ini, ia baru menyadari jika Tuan Kang menyukai Hoyong.
Keesokan harinya, salah satu staf humas menyerahkan brosur mengenai peringatan kematian Lee Yeon-woo pada Han Byul. Saat melihatnya, Han Byul teringat masa lalu. Dahulu kala, sebelum Lee Yeon-woo meninggal, ia sempat menelpon Han Byul. Namun sayangnya, Han Byul tidak mengangkatnya. Ia pun tak menyangka jika itu ternyata adalah panggilan terakhir dari Lee Yeon-woo. Di malam harinya, Taesung dan Han Byul mendatangi makam Lee Yeon-woo. Sembari menahan tangis, mereka mulai berbicara seolah Yeon-woo masih hidup. Taesung menceritakan tentang ia dan ibunya yang sudah berbaikan. Sementara Han Byul berkata jika dirinya sangat merindukan Yeon-woo. Sepulangnya Taesung dari pemakaman, ia kembali menemukan amplop merah misterius yang berisi sebuah tuduhan bahwa ia adalah pembunuh Yeon-woo. Ia kemudian menemui Tuan Do dan bertanya tentang apa yang harus ia lakukan jika ada orang yang selalu ia pedulikan, namun orang itu justru membencinya. Di lain tempat, seorang pemilik bar yang merupakan mantan manajer Yeon-woo diam-diam menyebarkan tuduhan palsu mengenai Taesung. Di masa lalu, sebelum Gong Taesung menjadi bintang terkenal, ia bersama Yeon-woo tinggal di sebuah asrama. Awalnya Taesung tak menyukai Yeon-woo karena ia selalu tersenyum bahkan tanpa alasan. Namun saat Taesung mengetahui jika hidup Yeon-woo sangatlah sulit, pertemanan mereka mulai terjalin dan semakin akrab. Karena itulah hingga saat ini Taesung merasa sangat kehilangan Yeon-woo. Taesung kemudian memperlihatkan amplop merah berisi tudingan bahwa dirinya yang menghabisi Yeon-woo kepada Tuan Do. Tuan Do ikut penasaran karena yang ia tahu Yeon-woo meninggal karena bundir, bukan dihabisi. Keesokan harinya, semua staf yang bekerja di Star Force Entertainment menggunakan pakaian hitam dalam rangka memperingati hari kematian Yeon-woo. Mereka juga sedikit membicarakan tentang dirinya semasa hidup. Di kantornya, Han Byul merenung dan mulai mengingat hari ketika Yeon-woo tewas. Saat itu, ia sangat terkejut dan berharap berita yang ia dengar bukanlah kenyataan. Namun Yeon-woo memang betul-betul sudah meninggal. Mengingat hari ketika Yeon-woo tewas. Saat itu, ia sangat terkejut dan berharap berita yang ia dengar bukanlah kenyataan. Namun Yeon-woo memang betul-betul sudah meninggal. Han Byul memasuki rumah duka dengan menahan tangis. Ia juga melihat manajer Yeon-woo yang sedang duduk seorang diri dan tampak sangat terpukul. Sepulangnya dari bekerja, Han Byul bersama teman-temannya pergi ke bar milik mantan manajer Yeon-woo yang bernama Tuan Yu. Mereka rupanya berencana minum di sana sampai esok pagi. Setibanya mereka, rupanya di sana sudah ada Tuan Kang dan Dae-su yang ikut membantu Tuan Yu. Beberapa saat kemudian, Taesung, Tuan Do dan Da-hye datang ke bar itu. Tuan Yu tampak menyambut Taesung dengan ramah, namun Tuan Do merasa sepertinya ada yang disembunyikan oleh Tuan Yu. Suasana bar semakin ramai ketika bos agensi datang dan mengatakan akan membayar semua yang dipesan oleh para staf. Ki-bum yang merupakan reporter dari perusahaan lain dan Tuan Do merasa kurang nyaman. Mereka pada akhirnya pergi ke tempat makan yang lain. Mereka kemudian membahas tentang kematian Yeon-woo. Ki-bum mengaku jika sebelum kematiannya, Yeon-woo sempat melakukan wawancara dengannya. Ki-bum merasa bersalah. Ia rupanya takut jika artikel yang ia tulis mempengaruhi Yeon-woo untuk melakukan bundir. Namun Tuan Do mencoba menghibur Ki-bum dengan menyebut bahwa itu bukanlah kesalahannya. Taesung lalu menemui Tuan Yu. Ia menyerahkan amplop merah dan mengatakan jika ia sudah mengetahui bahwa pengirimnya adalah Tuan Yu. Tuan Yu tidak membantahnya. Ia bahkan mengungkap jika Yeon-woo adalah aktor yang lebih baik dari Taesung. Manajernya yakin jika secara tak langsung Taesung telah menghabisi Yeon-woo. Saat itu Taesung menyebut jika ia merasa bersalah setiap hari dan dirinya mengerti mengapa Tuan Yu begitu membencinya. Taesung mengetahui jika semua orang yang mencintai Yeon-woo sangatlah menderita. Namun saat ini sudah saatnya bagi mereka untuk merelakan kepergian Yeon-woo. Tuan Yu lantas menyadari bahwa tak seharusnya ia mengirim ancaman yang melukai perasaan Taesung. Ia lalu menyerahkan diri untuk dihukum, namun Taesung membebaskannya.
Beberapa hari kemudian, semua sudah kembali seperti semula. Di akhir syutingnya, ia sempat berterima kasih pada semua orang yang telah membantu. Ia juga melihat ke arah Han Byul dan bersyukur karena gadis itu selalu ada di sampingnya. Di sebuah kesempatan saat Han Byul sedang berdiskusi dengan bos agensi, ia mendapatkan pertanyaan tentang siapakah yang sedang dikencani oleh Taesung. Bos agensi rupanya mendapatkan informasi jika selama ini di lokasi syuting Taesung sering terlihat bermain ponsel dengan serius. Ia lalu menyimpulkan jika Taesung pasti sudah memiliki pacar. Pada awalnya, Han Byul terkejut. Ia tak tahu harus mengatakan apa. Ia lantas beralasan jika tidak terlalu dekat dengan Taesung, hingga bos agensi akhirnya berhenti menanyainya. Han Byul segera pergi dari ruangan. Ia lalu mengirim pesan pada Taesung agar tidak ke kantor untuk sementara waktu. Namun semua itu sudah terlambat. Taesung sudah ada di kantor. Ia bahkan mengejutkan Han Byul dengan memeluknya dari belakang. Tanpa mereka sadari, bos agensi keluar dari ruangan dan melihat pemandangan itu. Ia langsung berteriak pada Taesung dan Han Byul karena tak menyangka keduanya kini berpacaran. Han Byul merasa lega karena ternyata bosnya salah paham. Bosnya berpikir jika Han Byul dan Taesung hanya sekedar bercanda dan main-main saja. Setelah bosnya pergi, Han Byul memperingatkan Taesung agar tidak ke kantor lagi, karena jika mereka ketahuan berpacaran, Han Byul khawatir ia akan dipecat. Namun peringatan Han Byul tidak digubris oleh Taesung, karena keesokan harinya ia tetap berkunjung ke kantor agensi dengan membawa banyak camilan. Rupanya ia ingin bertemu dengan Han Byul dengan berpura-pura membagikan camilan tersebut pada staf humas. 이러니까 샤넬 느낌이다. Tentu saja trik Taesung berhasil, namun sayang ia kembali menimbulkan masalah. Taesung mengangkat telepon yang ditujukan pada kantor agensi ketika para staf sedang pergi makan siang. Saat seseorang yang menelponnya bertanya tentang proyek selanjutnya, Taesung menjawab jika ia ingin bermain drama dengan tema romansa kantor. Beberapa saat kemudian terjadi kehebohan. Taesung seharusnya tidak mengatakan apapun soal proyek yang ia inginkan, meski pada akhirnya ia mendapatkan banyak tawaran bermain drama. Han Byul mengeluhkan masalah itu pada Ki-bum, namun menurut Ki-bum, apa yang dilakukan Taesung adalah sesuatu yang manis. 미친다. 그니까. Pembicaraan kemudian beralih pada Ki-bum yang mulai dekat dengan Tuan Do. Mereka rupanya sudah saling jatuh cinta. Saat itu Taesung merasa kesal karena ia tak bisa bebas berkencan dengan Han Byul. Yang bisa ia lakukan hanyalah pergi ke kantor atau pulang ke rumah. Taesung lalu mendapatkan sebuah ide. Di pagi harinya ia ke kantor dengan menggunakan setelan jas yang rapi dan meminta pada bos agensi untuk memberinya satu jabatan penting di kantor itu. Ia beralasan ketika akan berakting dalam romansa kantor, maka Taesung harus melakukan riset terlebih dulu. Bos agensi tak punya pilihan lain, ia pun mengikuti keinginan Taesung. Para staf humas sebenarnya sudah yakin jika Han Byul dan Taesung sudah berpacaran, namun mereka memutuskan untuk pura-pura tak mengetahuinya. Lama-kelamaan Han Byul merasa tak nyaman. Seharian bekerja di kantor, ia terus berhati-hati setiap kali bertemu dengan Taesung. Namun Taesung justru merasakan hal yang sebaliknya. Ia sangat senang karena selalu bisa melihat Han Byul. Ia yakin penyamarannya tidak akan terbongkar. Suatu ketika Han Byul mendengar jika adik kembarnya masuk ke universitas. Staf tim humas yang lain langsung membahas kedua adik Han Byul. Namun Taesung hanya bisa diam. Ia bahkan baru mengetahui jika Han Byul ternyata memiliki adik kembar. Ia pun mulai berpikir jika ia sangat keterlaluan karena tak mengetahui banyak tentang keluarga Han Byul. Saat itu juga Taesung pulang ke rumah dan menuliskan semua hal yang ia tahu tentang Han Byul. Tak hanya sampai di situ saja, ia juga menanyakan pada Hoyong dan staf humas yang lain tentang informasi apapun yang berkaitan dengan Han Byul. Diam-diam, bos agensi memperhatikan kelakuan konyol Taesung. Ternyata ia sudah mengetahui jika Taesung bersikap demikian untuk bisa mendekati Han Byul. Di lain sisi, Tuan Do mulai memproses seseorang yang membuat grup pembenci Gong Taesung. Tuan Do sedikit terkejut karena melihat bahwa seseorang yang diduga pelaku masih remaja.
Tuan Do lantas bertanya mengapa ia menjadi haters Taesung. Remaja itu hanya berkata jika ia tak memiliki alasan lain karena ia sedang stres dengan pelajarannya di sekolah. Tuan Do tak habis pikir bagaimana seorang remaja bisa berbuat senekat itu. Kembali pada Taesung yang sedang mengumpulkan semua informasi yang ia dapatkan. Ia mulai membacakannya satu demi satu di hadapan Hanbyul. Taesung benar-benar bekerja keras untuk bisa mengetahui semua hal yang berkaitan dengan kekasihnya. Hanbyul merasa terharu, namun kemudian ia teringat jika dirinya harus melakukan perjalanan ke luar negeri selama 3 hari. 고작 2박 3일인데 뭐. 무려 2박 3일. Taesung yang mengetahuinya pun merasa bersedih karena ia akan berpisah untuk sementara waktu. Selama beberapa hari, Taesung merasa tidak bersemangat. Ia selalu merindukan Hanbyul dan ingin segera bertemu dengannya. Ia juga tak berhenti mengirimkan pesan pada gadis itu. Tepat di saat ia sedang membaca pesan dari Hanbyul, rupanya ada seseorang yang mengetuk pintu rumah. Taesung bergegas membuka pintu dan sangat terkejut karena Hanbyul sudah ada di hadapannya. 겨우 왔지. 우리 꼭 보고 싶어서. Taesung sangat bersemangat untuk pergi ke kantor dan menemui Hanbyul. Saat memasuki lift, ia terkejut melihat Tuan Do dan Ki-bum bersama. Tuan Do kemudian tak ragu menunjukkan jika ia dan Ki-bum memang sudah memiliki hubungan dekat. 언제부터? Sebelum masuk ke mobilnya, tiba-tiba saja Taesung menerima sebuah pesan. Hanbyul tak memperbolehkan Taesung untuk datang ke kantor lagi. Hal itu dikarenakan karena ada rumor buruk yang menyebut jika Taesung sangat akrab dengan salah satu staf di kantor Star Force Entertainment. Seseorang yang mereka maksud tentu saja adalah Hanbyul. Hal itu pun membuat Taesung kecewa, padahal ia ingin selalu berada di dekat Hanbyul. Ia bahkan memiliki niatan untuk pindah rumah dan mengakui hubungan mereka ke hadapan publik. Namun semua ide itu ditentang oleh Hanbyul. Ia tak mau mengalami hal yang sama seperti saat ia masih berada di bangku kuliah. Tuan Kang kemudian membantu Hanbyul agar bisa bertemu dengan Taesung secara diam-diam. Namun belum sempat Hanbyul menemui Taesung, sebuah telepon dari Jaehyun mengejutkan mereka berdua. Mereka kembali ke kantor, yang mana Jaehyun dan Yuna ternyata ada di sana. Daesu juga menyusul dan ikut hadir. Rupanya Jaehyun dan Yuna yang selama ini diam-diam sudah berkencan menyatakan jika mereka akan segera menikah sebab Yuna sudah terlanjur hamil. Hanbyul, Tuan Kang dan Daesu langsung merasa stres. Mereka kepikiran karena Jaehyun dan Yuna baru saja memulai debut sebagai artis. 내 구레나루 좀 땡겨봐. Namun mereka sudah melakukan sesuatu yang kemungkinan besar dapat menghancurkan karir mereka. Terlihat Jaehyun dan Yuna bersikeras ingin menikah karena mereka saling mencintai. Hal itu pun membuat Hanbyul merasa terharu. Jaehyun dan Yuna rupanya juga sudah merencanakan pernikahan mereka dengan matang dan bahkan sudah menentukan bulan madu ke sebuah tempat. Rupanya Hanbyul tahu jika keduanya akan berbulan madu ke Pulau Jeju. Ia pun menjadi tertarik karena Hanbyul sama sekali belum pernah ke pulau tersebut. Hoyong menyebut jika Pulau Jeju adalah pulau yang indah. Ia lalu menyarankan agar Hanbyul dan Taesung juga mengunjunginya. Hanbyul berpikir itu mustahil karena saat ini sulit baginya untuk bertemu dengan Taesung. Di acara pernikahan Jaehyun dan Yuna, diam-diam Taesung datang dan menggenggam tangan Hanbyul. Hal itu pun sedikit membuat Hanbyul terkejut, namun ia juga merasa bahagia karena selama ini ia sangat merindukan Taesung. Setelah mengetahui Hanbyul ingin ke Pulau Jeju, Taesung membuat sebuah rencana agar ia bisa membawa Hanbyul pergi tanpa menimbulkan masalah. Awalnya mereka hampir saja ketahuan, namun dengan bantuan Tuan Kang dan Hoyong, mereka akhirnya bisa menikmati liburan di Pulau Jeju tanpa merasa khawatir. Taesung benar-benar menyiapkan semuanya. Ia bahkan sudah menyiapkan jadwal ke berbagai tempat yang akan kunjungi. Namun yang terjadi selanjutnya rupanya tidak sesuai dengan rencana. Setiap kali Taesung dan Hanbyul pergi ke suatu tempat, selalu ada saja halangan. Hingga pada akhirnya mereka hanya makan di mobil dan pergi beristirahat di sebuah penginapan. Taesung tak ingin liburannya berakhir begitu saja. Ia juga mengajak teman-temannya untuk makan malam bersama. Hanbyul terkejut dengan kedatangan mereka, namun ia senang dan merasa aman dengan kehadiran teman-temannya. Ia tak takut lagi jika kemungkinan ada yang memotretnya secara diam-diam. Sepulangnya dari makan malam, Taesung meminta maaf pada Hanbyul karena ia tak bisa membawanya bebas pergi kemana yang ia suka.
Namun Han Byul merasa semua itu tak masalah, karena saat ini pun ia sudah sangat bahagia, mengingat Taesung menjadi miliknya. Setelah mereka tiba di penginapan, Taesung dan Han Byul menghabiskan malam indah bersama. Keesokan harinya, Han Byul akhirnya setuju untuk mempublikasikan hubungannya dengan Taesung. Tidak seperti yang sebelumnya ia takutkan, pernyataan resmi mengenai hubungannya rupanya tak menimbulkan dampak yang buruk. Sementara itu di kantor, semuanya berjalan dengan baik. Tuan Kang menjadi direktur Star Force Entertainment, Hoyong dilantik menjadi ketua tim. Hubungan Tuan Do dan Kibum semakin dekat, sementara Jung Yeol juga menjadi manajer yang sukses dan semua orang akhirnya bahagia.